Jadi balik lagi sama gue di sini gitu ya. Jadi sembari gue menekuni tentang SNBT, gue lanjut ya kan bahas tentang series Koms ini ya, matematika SMA gitu. Karena gue tuh mau kalau misalkan ada orang nanya, Kak mau bahas fokus materi ini dong kayak gitu. Gue udah ada nih videonya yang langsung gue tunjukin gitu. Setidaknya mereka tahu basicnya, baru memperdalam sama gue di privat kayak gitu ya. Jadi udah tahu basicnya, dan ketika belajar kita lebih mantap. Jadi langsung kita lanjut ke bab 14 yaitu limit fungsi. Anak fungsi. Tapi sebelumnya gue mau jelasin bahwa limit fungsi ini jarang muncul di SNBT ataupun TKA gitu. Tapi sekali lagi gue selalu ngingetin, ketika gue bilang jarang muncul, tiba-tiba muncul. We never know gitu ya kan, we never know, tapi kita setidaknya belajar gitu ya kan, karena di SMA ini ada gitu. Dan nggak susah, limit itu nggak susah karena berhubungan dengan turunan kayak gitu ya. Jadi limit kalian udah tahu ya, limit unlimited, limit kayak gitu, itu adalah sebuah perbatasan terbatas. Nah di sini dikatakan yaitu mendekati, yaitu membuat perbatasan. Jadi misalkan seperti ini, ada grafik seperti ini, kita katakan limit angka 1 x sama dengan 1 di sini ya. Ini 1 yaitu sumbu x mendekati x sama dengan 1. Berarti kalau mendekati itu seperti ini. Nah, enggak pas 1 tapi mendekati sekitar 0,0 berapa. Kenapa limit itu dibentuk? Kenapa limit itu dibuat? Karena untuk membuat batasan bilangan agar tidak ada gitu bilangan-bilangan imajiner kayak gitu ya kan. Makanya di materi limit ini kita mengusahakan bahwa suatu persoalan matematika itu memiliki hasil bilangan real gitu. Gue udah bahas ya di bagian SNBT di video sebelumnya, bilangan real itu seperti apa, bilangan bulat itu seperti apa gitu. Pada intinya bilangan real itu adalah bilangan yang ada di dunia ini, semua bilangan yang ada di dunia ini, bilangan caca, bilangan pecahan, bilangan desimal gitu ya, semua deh kayak gitu. Oke. Dan bentuk limit pada umumnya itu seperti ini. Nah kelihatan, jadi merupakan fungsi, dikatakan sebuah fungsi, makanya gue tulis kurva di sini ya kan. Kurva dikatakan fungsi, hasilnya ternyata mendekati 1 gitu, mendekati 1 bukan 1 gitu. Oke, jadi bagaimana sih caranya kita tidak memiliki hasil bilangan imajiner kayak gitu. Akar 2 ini adalah bilangan imajiner karena tidak terbatas angka di belakang komanya gitu. Oke, paham ya. Jadi gue langsung lanjut di sini. L ini dan nilai pendekatan ini udah gue tulis ya, pendekatan ya, mendekati, bukan nilai eksaknya kayak gitu. Di sini sifat-sifat limit yang harus kalian hafalkan seperti apa yang gue katakan di video-video sebelumnya, yaitu kalian harus menghafalkan sifat-sifat, ciri-ciri, tips and trick karena itu berguna ya kan untuk mengerjakan ujian-ujian gitu. Lanjut. Sifat yang pertama, ketika K konstanta maka hasilnya ya K gitu. Misalkan di sini ada limit X mendekati 2, tapi di sini udah ada konstantanya 3, ya udah 3 gitu. Karena bukan merupakan hasil fungsi yang harus disubstitusikan sebuah bilangan. Paham? Udah pintar lah ya. Nah, itu pun berlaku nih ketika ada perkalian dengan konstanta di dalamnya dengan fungsi. Konstanta bisa langsung keluar dan dihitung sendiri gitu perkalian gitu ya. Nah ini sifat-sifat dasar ketika limit di plus minuskan, fungsinya itu bisa dipecah ya kan, jadi limit fx ditambah atau dikurangi limit gx gitu ya. Lanjut, penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian juga sama, jadi bisa dipecah. Kenapa sih harus dipecah gitu? Nanti ada persoalan-persoalan yang bisa kalian, oh ini ya fungsinya dipecah, kegunaan dipecahnya gitu ya, kegunaan dipecahnya.
Sama dengan limit akar pangkat atau perpangkatan itu bisa dikeluarkan gitu ya. Karena sekali lagi limit itu merupakan usaha untuk menghasilkan bilangan real gitu ya, bukan bilangan imajiner. Lanjut. Di sini ada beberapa metode penyelesaian secara umum ketika kita mendapati persoalan-persoalan yang mudah gitu ya. Yang pertama tentu substitusi. Ini level paling mudah, ini level 1 ini. Substitusi kenapa level 1? Karena kita bisa langsung substitusikan X mendekati 2, kita substitusikan 2 di sini ya kan. Bisa langsung dihasilkan nilai eksaknya yaitu 3 gitu ya. Ini L ya. Lanjut. Ini level 2. Level 2, bagaimana caranya ketika kita mendapati X-2 di sini yang menghasilkan 0 untuk penyebut gitu ya. Kalau kita dalam persoalan lain di soal-soal sebelumnya ketika ini hasilnya 0, gue udah bilang diusahakan 0 itu menghilang atau menjadi 1 untuk penyebut gitu. Itu juga berlaku di persoalan limit ya kan. Dicoret seperti ini, dibagi hasilnya 1, lalu langsung disubstitusi 2-nya gitu ya. Oke, paham? Ini hasilnya seperti itu. Nah, yang ketiga ini ada level 3 nih. Ini udah level 3 nih, tingkat kesulitannya. Jadi rasionalisasi sekarang itu nggak hanya untuk penyebut aja gitu. Kita harus merasionalkan sekiranya, sekali lagi sekiranya tidak menghasilkan angka imajiner kayak gitu ya. Misal ini langsung disubstitusi, hasilnya jadi akar 9 ya kan, hasilnya 3 min 3, hasilnya jadi 0 per 0 gitu kan. Ini tidak ada hasilnya, ini imajiner, bukan nilai eksak. Makanya kita membutuhkan hasil yang lain dengan cara menrasionalkan gitu ya. Dirasionalkan sama-sama dikali dengan akar yang sudah ada di sini, akar X plus 7 ya kan, dengan operasi bilangan yang berlawanan. Ini kan negatif dikali dengan positif kayak gitu ya kan. Udahlah, hilang tah tuh akar gitu ya kan. Jadi seperti itu, dikalikan biasa ya, dikalikan biasa yang seperti ini gitu ya. Paham ya yang itu ya. Lanjut, seketika kita mempunyai fungsi seperti ini, hasil dari pengoperasian rasional ini gitu ya, langsung disubstitusi. Nah disinilah kita memiliki hasil sebuah bilangan real gitu ya, bilangan real, bilangan rasional kayak gitu ya. Lanjut, di sini ada yang namanya dalil L'Hopital. Jadi ini level 4, ini bisa langsung level 5 deh ini kayaknya ya, level 5. Jadi L'Hopital ini adalah turunan yang akan dibahas di next bab gitu. Tapi kenapa di sini disinggung? Karena untuk menemukan tips. Ya kan? Karena limit itu ya, pengoperasian limit ini adalah dasar dari turunan. Jadi nggak mungkin turunan dulu yang gue bahas baru limit, enggak. Tapi limit dulu baru turunan gitu ya. Nanti ada pembuktiannya kalau gue sempat gitu ya, ala-ala anak kuliahan gitu. Jadi di sini ya sudah turunan, gimana sih rumus turunan yang seperti ini? Gue tuliskan ya di sini. Ketika misalkan ada A pangkat N, turunannya jadi seperti apa? Seperti apa turunannya? Turunannya menjadi N A pangkat N min 1 gitu ya. Ini itu sesimpel itu, benar banget, sesimpel ini. Nah tipsnya di sini kenapa gue nggak tulis rumusnya sih gitu, karena di sini gue langsung ngasih tips untuk persoalan limit yang membutuhkan fungsi turunan. Yang pertama tuh ini tinggal dihafal-hafal saja ya, tinggal dihafal. Ini rumus praktis, hafal sudah ya, screenshot tuh dah yang itu. Nah gue jelasin di sini ya bentuk imajiner yang kita hindari selain 0 per 0, yaitu tak hingga per tak hingga. Karena persoalan-persoalan di SNBT itu biasanya kita pakai X mendekati tak hingga atau X mendekati 0 kayak gitu ya. Karena itu sudah mencapai level kesulitan tertinggi. SNBT itu level persoalan matematika dasar tapi yang paling tinggi gitu. Dasar nih, tapi paling tinggi. Paham nggak? Paham ya? Kayak gitu.
Jadi ketika kita menemukan seperti ini adalah turunan rumus dari ini ya. Itu kita bisa langsung A per B ketika M sama dengan N. Jadi ketika ada persoalan yang seperti ini, ini tidak mungkin gitu ya. Tidak mungkin, atau kita usahakan M sama dengan N. Nanti ada tips and triknya gitu ya ketika kita sudah terjun ke soal. Ini pun sama, ini juga udah gue tulis di atas ya. Yang paling penting itu konstanta dari pangkat tertinggi itu harus sama. Paham nggak konstanta pangkat tertinggi? Misalkan di sini AX pangkat 3, di sini BX pangkat 2, di sini ada PX pangkat 3. Nah, ini yang harus sama. Karena apa? Karena pangkat tertinggi itu menjadi patokan ketika kita mengerjakan persoalan akar. Benar banget, oke? Nah, di sini dalil L'Hopital ini paling penting untuk persoalan apa? Trigonometri. Nah, sudah gitu ya, karena trigonometri itu memiliki turunan tersendiri. Nanti ada gue tampilin di bab turunan ya, untuk turunan trigonometri. Ini basicnya saja. Jadi ketika fx itu adalah sin x, maka turunannya adalah cos x gitu. Kok bisa? Di turunan gue jelasin. Di sini gue fokus limit dulu. Nah, kalian bisa hafalkan ini. Jadi ketika kita menemui sin dengan xx gitu ya, itu hasilnya 1. Ketika kita ada nih angka depan, ada angka konstantanya, kita langsung A per B aja gitu, gak usah mikir. Nah, dan ini adalah sifat-sifat di trigonometri yang harus kalian ingat kembali. Oke, ingat kembali karena udah gue bahas gitu ya. Nah, ini kita harus hindari. Oke, sudah. Oke, jadi seperti itu. Jadi nantikan persoalan-persoalan sulit tentang limit ini gitu ya. Materi gampang tapi soal-soalnya itu sulit dan sangat mengejutkan ketika mereka muncul di SNBT ataupun TKA gitu ya. Cahayanya tiba-tiba begini. Semangat!